kalau lo nggak punya tujuan pasti lo nggak bakal konsisten gitu. Investasi itu nggak harus punya pendapatan tetap, tapi pengeluaran tetap. Iya, gimana? Nah, jadi selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang kepada seluruh pendengar setia Sedikit-Sedikit Belajar. Kembali lagi di video Sedikit-Sedikit Belajar yang kali ini sedikit berbeda dari biasanya karena kita hadir di platform baru di YouTube. Gitu. Di video spesial ini karena video perdana kita ya, di YouTube kita akan membahas sesuatu yang belakangan ini membuat gue cukup penasaran sih dan sempat gue ulik gitu, walaupun di sini kita coba ngobrol-ngobrol aja, jadi tidak ingin menggurui atau seperti apa, kita mau ngobrol-ngobrol aja dan kita bisa saling belajar gitu. Mungkin bagi para penonton baru, Sedikit Belajar adalah sebuah podcast atau sebuah konten edukatif ya, dengan tujuan untuk memupuk rasa penasaran dan memfasilitasi belajar gitu. Karena kami semua percaya bahwa akar dari rasa ingin belajar adalah curiosity atau rasa ingin tahu gitu. Dan rasa ingin tahu itu kami percaya tidak boleh dimatiin begitu saja, tapi harus dipupuk, itu harus di-nurture. Oke, kita langsung aja, kita mulai. Gue akan memperkenalkan guest star kita pada hari ini, teman saya sendiri. Selamat malam, Dede. selamat malam Hanio. Jadi kenalin teman-teman, nama gue Farhandi, biasa dipanggil Dede. Gue berasal dari Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Tahun Apa? Tahun berapa? Nah, gue dari angkatan 2019. Oh ya, gue Administrasi Bisnis tapi konsentrasinya keuangan. Oke. Nah, mungkin sedikit pengalamannya kali ya. Ya, pengalaman gue tuh, gue pernah jadi manajer atau kepala divisi di salah satu himpunan di fakultas gue. Nah, itu kita pernah collab nih sama HMP. Ya begitu teman-teman HMP yang nonton ya, pasti mungkin sedikit banyak udah ada yang kenal gitu sama Dede, karena yang menghubungkan kita dengan Hima Bisnis. Ya, alhamdulillah waktu itu kita bikin proker bareng lah. Ya. Oh, iya. Alhamdulillah juga sukses gitu. Alhamdulillah. Ya, dan kalau kesibukan gue sekarang sih, gue lagi alhamdulillah keterima magang di kampus Merdeka. Di kampus Merdeka gue dapat di BSI. Di BSI dapat posisi sebagai financing analis komersial gitu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, mantap. Jadi mungkin Dede ini sebenarnya teman-teman SMA gue ya, di waktu itu di SMA 78. Cuma kita masih keep contact sampai sekarang dan bahasannya selalu seru gitu, setiap kali nongkrong atau ya ketika main aja gitu, pasti yang dibahas duit dan duit lagi gitu kalau sama Dede. Ya, gimana ya? Duit. Masalah duit mulu kita. Oke. Mungkin gini kali ya. Sebenarnya gue pengen cerita sedikit dulu deh ke penontonnya kenapa gue tertarik buat mengangkat topik ini gitu. Karena beberapa hari yang lalu, walaupun gue belum bisa baca bukunya ya, ada buku Psychology of Money gitu. Dan di buku itu ada sebuah case study di bab pertamanya kalau nggak salah. Itu tuh tentang sebuah direktur perusahaan gitu yang masih muda dan dia kaya banget waktu itu. Dan ketika si penulis buku ini masih menjadi tukang vale, dia menyaksikan gimana sombong dan apa sih namanya deh, buang-buang duit gitu. Boros, bagaimana sombong dan boros si direktur muda ini selama dia menjadi sama si penulis buku ini menjadi tukang vale gitu di sebuah hotel. Pernah suatu hari si direktur muda ini ngancurin lampu, nggak sengaja ngancurin lampu hotel gitu. Nah, habis itu si orang hotelnya ngomong, "Maaf Pak, ini harus diganti gitu, $500." Tapi si direktur mudanya malah marah gitu, malah demi apa? Lu butuh gitu $500 gitu, anjing sombong banget kan. Nah, habis itu akhirnya si direktur mudanya ini malah ngasih $5.000 ke si tukang hotelnya. Habis itu udah sana lu pergi gitu, jangan ganggu gua lagi. Intinya kayak gitu. Cuman beberapa tahun kemudian si penulis Psychology of Money ini dapat berita bahwa si eksekutif muda ini atau direktur muda ini bangkrut ternyata gitu. Sombong aja. Ya, karena gitu. Nah, terus di sisi lain sempat ada cerita juga tentang seorang janitor atau janitor SPBU lah gitu, tukang bersih-bersih SPBU. Nah, orang ini itu dari keluarga sederhana banget, dia merupakan anak pertama yang lulus SMA gitu. Jadi pendidikannya termasuk yang paling tinggi. Habis itu dia jadi janitor, jadi tukang bersih-bersih di Pertamina di SPBU. Cuman
ketika dia meninggal tahun dia umur 80-an, ternyata dia itu punya aset sekitar 8 juta dolar AS. Jadi dalam setiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang Amerika yang meninggal, dan cuman 20%-nya doang itu yang punya aset di atas 2 juta dolar gitu. Dan salah satunya adalah si janitor atau si tukang bersih-bersih SPBU ini gitu. Dia langsung bikin headline di mana-mana bahwa gimana caranya dia bisa dapat duit segede gitu. Ternyata pas di trace nggak ada lotre, nggak ada menang lotre, nggak ada menang hadiah-hadiah mendadak apa-apa. Cuman rahasianya adalah dulu ketika dia selalu coba buat nge-save duit sebanyak-banyaknya gitu ya, buat nyimpen duit sebanyak-banyaknya. Terus dia ya udah hidup sederhana aja gitu. Dia ke kuliah, dia dulu ke SMA-nya dia selalu nebeng. Jadi dia benar-benar ngurangin expense-nya banget. Terus dia nabung, punya duit dikit, beli saham blue chip. Terus tiba-tiba ya udah pas dia meninggal duitnya segitu banyak gitu. Dia tinggalin buat anak-anaknya, terus dia ngasih duit juga buat ke perpustakaan sama rumah sakit setempat kalau nggak salah gitu. Pokoknya mulia lah gitu. Dia tuh keren banget ya, dan dari situ di bukunya tuh cerita bahwa sebenarnya ya pendidikan kita tuh, tingkat pendidikan kita tuh nggak selaras selalu dengan gimana kita bijak dalam mengelola duit gitu loh. Kayak ya udah terbukti lah dia eksekutif muda, direktur muda, tapi dia sangat ceroboh gitu ngatur duit. Karena di buku itu juga dibahas kalau ngatur duit itu tentang emosi, banyak ngomongin tentang emosi lah gitu, dengan sifat-sifat dasar, bukan kayak fisika yang bisa dihitung gitu. Jadi itulah yang menarik dari yang menurut gua menarik dari kita kalau ngebahas duit. Jadi mungkin kita langsung tanya aja nih, karena gua udah lama banget udah ngalur ngidul kelamaan. Kenapa deh? Kenapa lu mulai mikirin duit? Kenapa deh? Oke, mungkin gini kali ya. Mungkin kalau kita ngomongin dari latar belakang gue gitu, latar belakang gue dari ya keluarga sederhana lah, biasa aja lah ibaratnya gitu. Habis itu gue masuk ke... Wah, itu cerita tentang bokap lu bisa jadi satu episode sendiri tuh. Iya dah, nanti kali ya. Pokoknya ya, kalau misalkan kita lihat lagi, gue dari UB gitu. Dari UB jurusan gue administrasi bisnis. Gue lihat kan teman-teman gue, lingkungan gue. Habis itu gue kenal ngomongin duit, intinya tuh sebenarnya dari awal semester ketika temen gue ternyata udah ada mulai investasi. Nah itu gue tanya-tanya tuh, apaan investasi? Selama ini soalnya gue tuh bahkan mungkin dari SD kan, dari SD, SMP, SMA tuh gue cuma nabung duit di ATM, udah tuh bener-bener numpuk duit gue di situ, gak gue apain. Iya, terus. Nah tapi semenjak di kuliah itu semester awal, gue ketemu temen gue, dia lagi di kelas buka laptop, buka investasi. Ini SMA apa kuliah tadi? Lagi kuliah. Oh, iya, di kelas kan. Abis itu temen gue tau buka laptop, anjing main saham, keren banget nih orang. Gue kira orang kaya nih gitu. Nah ternyata dari situ kita lihat ternyata yang main saham atau investasi gitu nggak harus selalu punya banyak duit gitu. Jadi kayak di situ gue mulai tertarik, wah gue berarti bisa juga dong ikut investasi, nggak perlu banyak duit dan nggak perlu punya pendapatan tetap lah ibaratnya gitu buat investasi segala macem gitu. Makanya itu menurut gue itu hal yang menarik, dan kenapa gue mulai gitu. Nah itu nanti kita bisa bahas lah gitu, karena gue punya tujuan sendiri gitu kenapa gue punya mulai investasi. Karena menurut gue investasi itu dimulai ketika lu punya tujuan, dan kalau lu nggak punya tujuan pasti lu nggak bakal konsisten gitu ngelakuin investasi dan ya saving money lah gitu. Oke, itu oke. Ini udah agak jauh. Latar belakang Iya, latar belakang gue kenal tentang keuangan lah gitu. Ini udah agak jauh ya, berarti kalau Dede tuh pertama kali dia kenal sama duit itu langsung ke investasi gitu kan. Betul. Cuman kalau bisa kita baca-baca lagi atau kita lihat lagi kan pendekatan kita terhadap duit itu nggak harus langsung ke investasi kan. Ada beberapa tahap-tahap, sama ada beberapa ya aspek-aspek lain lah gitu selain hanya nanam duit lu gitu. Nah selain itu apa gimana lu pendekatan terhadap duit? Oke, jadi kita ceritain ya. Habis itu ketika gue mulai investasi dan itu ya gagal lah. Gagal mungkin kenapa, gara-gara gue sombong. Mungkin kayak eksekutif muda tadi, kayak so-soan ada duit, taruh-naruh aja. Gue taruh di saham waktu itu. Waktu itu taruh di reksadana saham sih gue. Pas banget itu corona tuh. Panik dong, tau anjir turun berapa, lumayan banyak lah buat mahasiswa. Lu masuk abis itu corona? Iya. Gak tau tuh kayak lagi timingnya gak cocok banget gitu kan. Panik, abis itu gue gak tahu kayak apa ya, ibaratnya masih dasar lah ilmu gue. Ya udah gue
cut loss udah rugi ya gue abis itu. Oh langsung ambil semua. Nah gue ambil abis itu karena gue panik, gue takutnya turun terus karena kan gue nggak tahu sama sekali kayak tentang investasi gitu. Cuma ya ikut-ikut aja teman gue tanpa memperdalam dulu gitu ilmu-ilmunya gitu. Nah abis itu ternyata di situ tuh kita bisa belajar kalau investasi itu kita harus paham dulu awal-awal gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya itu gimana kita mau investasi kalau nggak punya duit, gitu ya. Iya. Tapi kan kita gini deh, pasti ya kalau kita sebagai anak kuliah, anak kampus, pasti kita dikasih lah uang jajan per bulan sama orang tua, gitu. Entah itu 1 juta atau 2 juta atau ya berapalah tergantung orang lah masing-masing. Sebenarnya itu kita mulai investasi itu nggak harus pendapatan kita itu tetap ataupun banyak gitu. Yang pertama-tama mungkin kalau dari gue ya, step awal kita mau mulai investasi itu kita harus kenal dengan duit kita. Oke. Sebenarnya Hanio pernah bahas nih kan, kenal tentang duit kita. Mungkin bingung ya teman-teman, kenal duit itu maksudnya apa? Tapi kayak kenal duit itu artinya kita kenalin keuangan kita tuh kayak gimana. Kondisinya. Nah kondisinya gimana nih? Misalkan lu kuliah di UNJ, lu kuliah di UB, beda dong karakter keuangan kita. Kalau misalkan di UB mungkin murah-murah lah gitu, karena kita kan makan paling 1 kali makan ceban gitu, 15.000 tuh udah mewah. Lu murah kok bawa bekal gitu. Nah, ya lu deket rumah lu aja. Nah kalau misalkan gue di UB kan ngekos, abis itu gue ngekos, abis itu kalau dikasih duit tuh per bulan sekitar berapa ya? Ya segitulah, kalau saya disebutin gitu. Nah itu gue dulu udah mulai berani investasi tuh ketika gue udah belajar sedikit-sedikit. Anjay. Ya sedikit belajar kan sesuai lah ya. Sedikit-sedikit belajar investasi, gue mulai investasi dari uang per bulan dari orang tua gue. Gimana cara gue sisihinnya? Nah ini hal yang pertama itu kita catat duit kita. Kalau gue tuh waktu itu gue nyatet, bener-bener nyatet duit parkir, gue catet duit pokoknya gue jajan gue catat, gue ke Alfa gue catat, gue beli ke warung gue beli roti segala macam gue catat semua tuh. Ini kapan dia? Tahun berapa nih? Jadi tadi waktu itu gue tahun awal tahun berapa sih? Tahun berapa? Tahun berapa sih? Kita kuliah tahun berapa sih? Oh 2019. 2011 ya 2019. Itu kan gue masih awal tuh. Habis itu gue nyatet duit gue. Nyatet duit gue pakai aplikasi namanya Money Manager lah. Itu bener-bener kayak aplikasi yang ngebantu banget gue ketika hidup di Malang gitu. Gue gak ada orang tua kan. Jajan gak bisa sepuasnya. Nah itu saat itu gue makan bener-bener kayak 30.000 sehari gitu. Sehari di Malang. Bener-bener kayak sehari. Dan di saat itu berarti kan kalau 30 dihitung kali 30 hari 900.000 lah ya. 900.000 dan 100.000 itu waktu itu dana darurat lah ibaratnya. Nah itu sisanya gue investasiin. Nah dari situ tuh gue belajar kalau misalkan investasi itu nggak harus punya pendapatan tetap, tapi pengeluaran tetap. Anjir, gimana? Nah jadi ketika gini loh, ketika lu punya pendapatan tetap, abis itu gue mau investasi misalkan 500.000 sebulan. Tapi waktu itu pendapatan lu lagi 1 juta misalkan, tahu-tahu bulan depan gue mau investasi lagi 500.000 lagi, tapi pendapatan lu cuma 700.000. Maksudnya lu hidup 200.000 sebulan, nggak mungkin dong. Nah gimana caranya? Berarti yang lu pengeluaran tetap lu itu berapa tuh lu hitung. Misalkan kalau gue pengeluaran gue tetap 900.000 misalkan waktu itu saat itu. Habis itu misalkan gue punya dikasih uang 1,5 itu berarti yang gue invest 600 misalkan. Bisa misalkan gue pendapatan gue nambah jadi 2 juta. Yang gue invest berapa ya? 1 juta lebih lah gitu. Berarti kan. Nah jadi pengeluaran tuh harus tetap. Tapi kalau pendapatan nambah, pengeluaran harus tetap juga. Oh gitu. Nah itu yang gue pegang sampai sekarang, bener-bener kayak pengeluaran gue tuh mau nggak mau begini. Nah itu gimana caranya? Ketika lu udah punya duit nih, dikasih orang tua lu, habis itu masuk ATM, ya udah tuh sisain pengeluaran lu doang, sisanya langsung lu lepas. Karena secara psikologi aja, sebenarnya gue anak bisnis cuma kalau mungkin adalah temen yang rasa tapi kalau secara psikologi keuangan gue gitu, ketika ada duit di ATM lebih dari 900.000 misalkan, nah itu mungkin kayak kita nego-nego gitu sama duit kita sendiri, masih banyak, ntar aja investasi pas sudah akhir tahun sisa duit. Nah ketika kita investasi seperti itu tuh yang ada nanti investasi malah berkurang gara-gara pengeluaran kita bertambah. Tuh ini gitu sih. Oh
Iya, oke. Secara Tapi singkat cerita gue lah ya. Tapi itu yang terakhir juga ini sih berpengaruh banget di gue karena dulu sebelum banyak ngobrol sama lu dan gue coba pakai salah satu aplikasi reksadana yang hijau-hijau ya. Oh iya. Yang hijau-hijau itu gue emang taruh duit kan kalau di ATM gitu, gue di mobile banking dan gue kayaknya tuh enak banget tuh rasanya ngeluarin kayak ya udah keluar aja jer gitu karena ya gue ngerasa semua tabungan gue di situ kan jadi gue ngerasa duit gue masih banyak gitu. Ya udah GoFood lah gitu, beli jajan lah gitu kan. Cuma kalau sekarang tadi kayaknya bener ya poin sama Dede tuh yang dia bilang yang bukan pendapatan yang tetap ya pengeluaran tetap gitu kan. Jadi dan salah satu trik buat meminimalisir yang tadi gue buang-buang ini tuh kalau gue punya duit di mobile banking gue itu misalnya gue dapetnya awal bulan kan itu ya gue investasiin dulu gitu baru misalnya nanti gue pakai gitu kan gue taruh di aplikasi hijau-hijau. Nah oke, berarti tadi segmen pertama ini langkah pertama kenal kan tadi sedikit mengulang ya gue di UNJ gue di Jakarta pasti ya gue bisa naik TJ atau habis itu gue bisa naik Gojek itu soal transportasi habis itu misalnya gue bisa naik motor sendiri habis itu Dede kalau di Malang mungkin lo bawa motor gak sih? Bawa motor gue. Iya mungkin dia bawa motor habis itu ya lebih hemat terus makanan mungkin gue di UNJ mie ayam 12.000 di sana Ya Allah 7.000 5.000 juga dapet. itu emang jauh banget kan jadi pertama sebelum lu mulai investasi atau lu mulai ya gimana itu pertama lu kenalin dulu sama duit lu karena kalau misalnya lu nggak kenal gimana lu bisa ngatur kan gimana lu bisa nanam gitu. Jadi pertama emang kita harus kenal dulu. Selanjutnya tadi gua agak ini sih gua terbayang jadi dapat pertanyaan ketika lu bilang pokoknya pengeluaran lu harus segitu pengeluaran lu harus segitu kan gimana caranya bisa dapat. Nah itu kan berarti berhubungan sama budgeting kan. Nah lu gimana sih caranya lu mengatur budget lu gitu kan tadi kan pertama kita kenal nih kita udah kenal sama duit kita terus kalau udah kenal mau ngapain gitu kan kita ngatur dong. Kalau ngatur itu gimana cara implementasinya salah satunya menurut gua itu budgeting kan. Tadi nyambung juga sama yang lu bilang gimana tadi. Nah gini jadi kalau sebenarnya nyambung lagi nih kalau disambungin lagi ketika kita udah nyatet duit kita kan tahu tuh pengeluaran kita per bulan berapa pengeluaran tetap lah kita sebutnya gitu. Ketika udah pengeluaran tetap kita udah kehitung kan ada sisa tuh. Nah itu sisanya itu kalau gue pribadi misalkan andaikan lah jangan gue lah nanti dikira duit gue ada sekian cuma nggak ada sebenarnya kayak andaikan lu dapat 10 juta lah sebulan gitu misalkan habis itu yang lu pakai nggak tahu misalkan nih orang kaya lah 5 juta gitu sebulan. Nah itu kan 5 juta lagi tuh sisa tuh. Nah itu kita budgetin maksudnya mau kita taruh kemana nih duit-duitnya. Bener dong itu kan maksudnya kan kita masukin kemana 5 juta itu entah itu kita mau masukin ke investasi reksadana. Reksadana kan ada 3 macam juga reksadana saham reksadana obligasi habis itu reksadana pasar uang habis itu juga kita juga sebenarnya ada instrumen yang lain itu kayak apa pasar saham gitu maksudnya kita atur sendiri kayak langsung nyebut sekuritas lah ya. Tapi ada lah yang hitam-hitam gitu. Temen yang hijau. Itu ada kan bisa juga di situ. Gitu. Kalau gue pribadi, gue tuh bener-bener apa ya ekstrim lah ibaratnya. Ketika gue udah ada pengeluaran tetap, maksudnya kalau gini deh, ini kan beda keadaannya. Sekarang lagi di rumah, yang dimana pengeluaran pasti lebih berkurang dong, bener gak? Pengeluaran berkurang tapi pendapatan masih ada lah kalau gue karena masih ada hak gitu sebagai anak. Nah kalau dari gue sendiri, ketika gue dapat pendapatan, gue nggak budgetin lagi, bener-bener langsung dapat blok gue masukin hijau, gue masukin lagi ke hijau, masukin ke hijau. Semua itu. Semua gue masukin. Nah, ini ekstrim ya, nggak mungkin not for everybody gitu. Nah ya, kalau misalkan ngomongin tentang pengeluaran, gue tuh prinsip gue gini, di ATM gue tuh ada sekitar 500 gitu. 500.000 nih di ATM gue. Gue mau pendapatan gue nambah terus. Nah kalau sekarang ini kan gue lagi bener-bener nambahin pendapatan entah itu gue lagi freelance sekarang, gue dapat magang juga alhamdulillah. Gue ada bisnis juga sebenarnya. Netboss kalau tahu. Itu Netboss. Ya nanti logonya di sini. Di bio gue itu ya ada. Nah itu juga. Itu bener-bener semua pendapatan itu gue langsung masukin reksadana. Dan ketika misalkan di ATM gue sisa 200, sisa 300 langsung gue genepin jadi 500 itu gitu. Jadi gue gak bakal bisa macam-macam nih sama 500. Entah itu gue tau mau jajan segala macam, gue mikir anjing mana cukup duit gue. Gitu. Misalnya gue mau
foya-foya entah beli sepatu bagus atau sepatu beli baju mahal gitu. Nggak bisa karena duit gue sisa 500. Kalau mau ngambil di Jojo kan lama ya. Bisa 3 hari 4 hari kan gitu. Kalau gue sih kayak gitu budgetingnya bener-bener langsung gue blok masukin ke reksadana. Berarti lu nggak ngatur budget serinci yang kayak ya udah per bulan gue buat makan, lu 500.000 berarti tadi ya? Iya, kalau di ATM tuh 500 udah buat apaan aja gitu. Oke, berarti misalnya 500.000 lu nggak atur ya, misalnya 500.000 tuh buat makan segini, buat transportasi segini. Nggak ada. Nggak ada gitu. Bener-bener Pokoknya kayak, segitu sampai sebulan. Nah, ya bener-bener segitu sampai sebulan dan apa ya? Ketika kalau 500.000 nih sebulan, ya udah. Dan itu bahkan ya, ketika kita di rumah nih, kita di rumah kan apa sih mau ngapain sih gitu. Misalkan lagi COVID, apalagi kayak Hanyo nih kan di rumah aja nih nggak keluar mau ngapain. Kalau misalkan bensinnya nggak bisa habis gara-gara motor di rumah terus gitu misalkan. Kalau kayak gue ya udah bener-bener di rumah tuh cuma paling buat beli GoFood gitu, beli Shopee Food misalkan, beli kopi Pilona. Nah, nanti ada cerita menarik Pilona ini. Nah itu kopi, gue ngopi palingan itu juga buat kebutuhan magang gue gitu. Ketika gue lagi magang, toto kan ngantuk ya pagi-pagi gitu, jadi tuh beli kopi. Dan sebenarnya enaknya juga di rumah tuh kadang-kadang orang tuh minta beliin sesuatu ya kita nyambi juga gitu, jadi makin hemat lagi gitu. Kalau gue sih di rumah seperti itu. Oke, berarti buat recall sedikit ya, tadi tuh pertama langkah-langkahnya tuh kita pertama tahu dulu, kenal sama duit kita, karena pasti semua orang punya keuangan yang beda-beda gitu. Keuangan tuh bukan berarti pendapatan ya, cuman kan pasti ada pengeluarannya yang pasti berbeda lah gitu. Kayak tadi dia di Malang, gue di Jakarta, seperti apa keadaannya gitu. Terus itu kita tahu dulu sama kondisi keuangan. Habis itu kita habis sudah tahu, kita bisa ngatur gitu dengan cara tadi budgeting kan. Nah, kalau Dede ini ekstrim, dia dapat ekstrim, tapi mungkin nggak bisa banyak juga orang bisa ngelakuin hal yang sama ya, karena memang kondisinya mungkin beberapa kondisi sekarang begini. Mungkin nanti kalau kondisinya offline lagi ya beda lagi gitu. Mumpung masih kayak gini ya, kita bisa ekstrim gitu, kesempatan yang bagus lah saat ini gitu. Pokoknya kalau tadi tuh budgetingnya tinggalin pokoknya tadi berapa lu 500.000, Dede 500.000 hidup untuk sebulan, kurang lebih segitu ya. Terus pokoknya duit di m-banking lu tuh segitu ya. Sisanya pasti ada di instrumen investasi yang hijau-hijau atau yang hitam-hitam ya kan gitu. Iya betul. Nah, terus oke, berarti tadi setelah kita tahu, terus kita bisa ngatur, kemudian menurut gua kita harus nanam. Nah, gimana menurut lu menanam duit tuh? Nah, kan tadi berarti gini, sorry. Tadi kan kalau bicara tentang tanam menanam, tadi Dede sempat nyinggung pertama ya, kalau lu mau menanam, lu butuh ada tujuannya dulu. Nah, lu pertama kali investasi kan, lu punya tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya bukan ini deh. Tujuan lu apa deh untuk menanam duit lu?